kembali lagi di channel Talk Data Insight ya. Jadi di kesempatan kali ini aku mau bahas untuk Power BI. Jadi kemarin aku udah bahas untuk Node-nya Nime. Nah, kenapa aku bahas Nime dulu baru Power BI? Karena kita butuh pembersihan data terlebih dahulu. Nah, nanti ketika data teman-teman banyak yang nggak valid gitu ya. Kalau kita masukin ke Power BI sebagai report ataupun dashboard nantinya, nah itu bakalan banyak ada bias dari hasil laporan. Nah, makanya aku buat tutorial NAME terlebih dahulu supaya data-data yang mau dimasukin di Power BI adalah data-data yang sudah clear, sudah melalui proses ETL. Oke, di kesempatan kali ini aku langsung ke situsnya Microsoft di Power BI. Nah, di sini akan aku jelasi sedikit ya terkait apa itu Power BI, karena kedepannya kita akan masuk langsung kepada Power BI desktop. Oke, yang pertama itu di bagian introduction. Nah, di sini Power BI menjelaskan sedikit bahwa Power BI itu memberikan kemudahan akses data dari internal device ataupun dari eksternal. Nah, contoh yang dari internal device itu contohnya Excel ya, teman-teman. Excel, CSV, dan lain-lain. Nah, kalau yang dari eksternal secara online itu dia bisa, setahu aku itu SQL, terus ada Cloud ya. Nah, itu mungkin masih banyak lagi gitu ya, kayak Azure untuk Big Data, dan yang lainnya gitu. Dan paling sering sih aku gunain itu biasanya Google Sheet. Nah, Google Sheet itu enaknya kenapa? Karena kita bisa update data secara real time di Google Sheet dan kita bisa juga update langsung nih di Power BI-nya seperti itu. Nah, di sini Power BI menjelaskan sedikit kemudahan yang diberikan terkait akses ya. Terkait akses data dimasukin ke Power BI dan kemudahan dalam membuat insight. Insight-nya dalam bentuk apa? Ya, biasanya dalam bentuk report, grafik, ataupun chart ya, teman-teman. Nah, jadi di Power BI ini ketika kita sudah buat sekali dashboard, chart, ataupun apapun itu, nah kita tinggal update data di source datanya kita. Ketika kita update, maka kita nggak perlu buat ulang untuk visual yang ada di Power BI. Jadi dia otomatis refresh dengan data yang sudah update. Mungkin itu dulu untuk introduction yang diberikan ke dari Power BI ya, dari webnya sendiri. Terus yang kedua itu ada bagian-bagian dari Power BI. Yang pertama itu ada Power BI Desktop, yang kedua Power BI Service, nah yang ketiga terakhir itu Power BI Mobile. Nah, kenapa sekarang orang-orang banyak pakai Power BI ya? Karena bisa di-sharing secara online dari desktop, dari laptopnya kita, tempat kita create Power BI, terus kita online kan, kita masukkan ke Power BI Service, di mana ini kita harus punya akun perusahaan atau punya akun sebuah organisasi baru kita bisa sharing. Nah, setelah dari situ kita langsung bisa masuk nih ke mobile-nya Power BI. Jadi secara dashboard, secara insight kita bisa lihat kapan saja dan di mana saja ya, teman-teman. Ini adalah salah satu bonus menurut aku kelebihan yang diberikan sama Power BI. Oke, untuk kehidupan sehari-hari ataupun mengenai tugas-tugas kita, selama ini aku gunain Power BI itu hampir kurang lebih udah 1 tahun. Nah, banyak sih kemudahan yang bisa diberikan sama Power BI, terutama terkait pembuatan insight ya. Kemudahan, kecepatan, dan interaktif dashboardnya itu mantap gitu. Nah, jadi untuk mengambil kesimpulan ataupun hasil dari data histori yang kita punya, kita bisa analisa dengan baik karena program customize dashboardnya itu cukup memanjakan pengguna. Jadi kita bisa analisa dashboard. Dashboard yang kita buat itu bisa custom untuk warna, bentuk, tulisan, itu bisa custom ya teman-teman. Nah, jadi gimana enaknya dipandang mata, nanti kita mau kasih laporan ke manajemen, ke atasan, ataupun ke bawahan. Nah, itu kita bisa atur sendiri posisinya dan kita bisa atur warnanya mana yang akan ditampilkan ke pihak manajemen, ke atasan, dan mana yang ditampilkan ke bagian jajarannya kita masing-masing. Jadi itu kan nggak sama tuh. Untuk laporan bagian manajemen ataupun atasan, ya otomatis laporan big-nya, laporan besar untuk report-report yang kita kerjakan. Sedangkan laporan yang sejajaran kita pasti laporan yang lebih detail ya.
lebih detail biar kita tahu di mana kesalahan yang harus kita perbaiki ke depannya. Itu sih. Terus untuk sumber download itu bisa dari Store Apps. Nah, kalau teman-teman punya akun 365 ya, Microsoft ini bisa langsung diklik aja di situs webnya. Nah, ada satu lagi dari web. Nah, kenapa dari web? Karena beberapa orang mungkin nggak punya akun Microsoft ya. Nah, jadi dia nggak bisa buka store apps-nya Microsoft. Nah, dia nggak bisa download gitu. Nah, jadi si Power BI ini nerima ataupun membantu kemudahan bagi user-user yang belum punya akun Microsoft. Jadi dia bisa download di sini. Perbedaannya cuma satu. Kalau yang dari store apps, dia bisa langsung update ketika Power BI menyediakan update per bulan ataupun per semester. Nah, ketika kita download dari store apps, dia langsung update, teman-teman. Nah, bedanya sama yang dari web, nah itu kita harus uninstall lagi, baru kita download ulang lagi. Setahu aku sih seperti itu kalau yang dari web. Tapi kalau dari store dia langsung update, teman-teman. Itu ya bedanya. Jadi terserah teman-teman kalau memang udah ada dari App Store, saran saya langsung dari App Store. Nah, tapi kalau memang belum ada dan nggak mau punya, udah hanya mencoba, nggak apa-apa, kita coba pakai yang web aja dulu gitu. Terus untuk sign in Power BI Service ya, tadi kan ada 3 part itu untuk Power BI, ada yang desktop, nah itu yang bisa teman-teman download secara gratis dari store ataupun dari web. Terus yang service nih, yang service itu teman-teman harus punya akun perusahaan atau akun organisasi di akunnya Microsoft. Jadi kalau akun pribadi kayak punya aku sekarang itu belum bisa. Tapi di perusahaan tempat aku bekerja itu kita ada akun perusahaan. Nah, jadi biasanya kita share report ataupun dashboard monthly atau bulanan itu kita masukin di Power BI Service. Jadi masing-masing departemen itu bisa saling bertukar informasi dan melakukan hal yang terbaik untuk periode kedepannya. Seperti itu. Nah, jadi ini untuk flow-nya, tadi kan ada 3 ya, ada desktop, ada Power BI Service, dan ada Power BI Mobile. Nah, untuk flow work-nya itu kita mulai dari Power BI desktop, yang desktop ya teman-teman. Yang tadi bisa di-download di Store, Microsoft Store, ataupun di web. Nah, kenapa desktop? Karena desktop yang kita pakai sehari-hari untuk penggunaan ataupun pembuatan dashboard. Mulai dari input data, cleansing, maupun pembuatan dashboard. Nah, biasanya aku gunain yang Power BI desktop. Aku jarang gunain yang untuk Power BI Service karena di sini biasanya aku gunain hanya untuk dashboard-dashboard yang sudah selesai, yang sudah siap untuk kita bagikan ke setiap departemen untuk dianalisa ya pastinya. Nah, jadi aku nggak pernah buat ataupun input dari Power BI Service. Jadi Power BI Service ini hanya tempat ataupun jembatan antara departemen kita dan departemen lain supaya dashboard dan report yang kita buat itu bisa saling sampai ke departemen yang lain untuk dianalisa. Setelah di Power BI Service kita bertukar informasi secara kemudahan, itu bisa dimudahkan lagi oleh yang namanya Power BI Mobile. Jadi kita bisa susun struktur ataupun layoutnya karena tampilan service yang di PC pasti beda dengan yang di mobile untuk reportnya. Nah, secara layout Power BI juga menyediakan satu pengaturan khusus untuk Power BI mobile di mana kita bisa nyusun reportnya berbeda dengan yang ada di desktop yang di awal karena kan ini tampilan PC ya, sedangkan ini tampilan mobile gitu. Nah, jadi nggak bisa sama, tapi Power BI menyediakan satu pengaturan untuk pengaturan layout di Power BI Mobile. Mungkin itu dulu untuk pengenalan Power BI yang pertama ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa langsung ke situsnya aja. Nah, ini nanti aku masukin di link deskripsi ya. Nah, jadi teman-teman bisa baca lagi lebih dalam, lebih rinci kalau memang belum paham dari apa yang aku jelasin. Ke bagian kedua, nah di sini Power BI berusaha untuk menjelaskan alur ya, sama seperti sebelumnya. Nah, jadi kita bisa download terlebih dahulu Power BI desktop di PC kita, di laptop. Terus masukin data, pembuatan dashboard, share password ke Power BI Service, terus share ke tempat lain yang punya akun Microsoft lainnya, dan bisa dilihat kembali melalui Power BI Mobile Apps. Nah, ini beberapa alur yang Power BI sediakan ya teman-teman ketika kita memang full gitu menggunakan Power BI sebagai alat bantu kita buat analisa data kita. Oke, kita langsung lanjut ke bagian berikutnya.
Nah, di sini ada beberapa bagian yang akan dijelaskan sedikit oleh Power BI. Yang pertama, di Power BI itu kita bisa menampilkan visualisasi ya. Nah, visualisasi itu biasanya berupa pie chart, terus data persen, jumlah, rata-rata, line chart, scatter plot gitu ya, diagram batang. Nah, jadi di Power BI ini sangat interaktif. Tadi seperti di awal saya bilang, pembuatan dashboardnya itu cukup mudah, cuman kita drop and drag. Nanti bakal kita contohin di part berikutnya. Jadi kita drop and drag, kita pilih yang mana bentuknya mau kita tampilin gitu ya, mau dalam bentuk peta geografi, mau dalam bentuk grafik batang, mau dalam bentuk unit ataupun harga, misalnya price ataupun scatter. Nah, itu sangat mudah ya teman-teman. Kemudahan dalam menampilkan sebuah data di Power BI. Ini kelebihannya Power BI. Terus yang kedua ada dataset. Nah, di sini kemudahan dalam penggunaan dataset karena tadi di awal kita lihat bahwa berbagai sumber dataset Power BI itu bisa ngelinknya ya, bisa gampang gitu. Jadi buat teman-teman yang penyimpanan datanya tidak di internal, banyak eksternal, contohnya Google Sheet, Cloud, terus SQL gitu. Nah, Power BI ini sangat-sangat mendukung ya untuk kemudahan teman-teman menarik datasetnya ke dalam Power BI. Oke, lanjut saja ke bagian report. Nah, kenapa dibilang report? Karena biasanya sudah terdiri dari beberapa page. Nah, kalau di Power BI ini namanya page ya, teman-teman. Ada page info, page new gitu, page active and separation, bad hires gitu. Nah, jadi ini namanya sebuah report, jadi kumpulan dari beberapa visualisasi ataupun grafik dan gambar gitu ya, teman-teman. Nah, yang biasanya kita gunain sih untuk reportnya ini banyak, nggak hanya satu page, jadi kumpulan dari insight ataupun grafik yang bisa kita ambil analisanya untuk kita olah kembali gitu. Terus ada dashboard. Nah, ini sama sih sebenarnya sebagai report ya kalau saya anggap. Jadi kumpulan ini gambar grafik yang nantinya akan kita distribute ke masing-masing departemen. Sehingga departemen bisa memberikan feedback ataupun next action untuk periode berikutnya. Nah, di sini ada juga kemudahan untuk menandakan ya tabel mana yang menurut kita jadi perhatian, tabel mana yang harus menjadi prioritas kita perbaikan untuk di periode berikutnya. Nah, ini adalah salah satu juga kemudahan yang diberikan oleh Power BI. Nah, all together now. Nah, sekarang teman-teman nanti boleh langsung download ya, karena semua kemudahan itu udah diberikan oleh Power BI. Jadi, tinggal bagaimana sesuai case ataupun kebutuhan kita dalam pengolahan data yang kita punya. Apakah dari eksternal ataupun dari internal. Nah, untuk pertama-pertama aku juga masih gunain dari internal ya. Jadi kita masih tarik data dulu, baru kita convert ke Excel ya. Nanti outputnya Excel, terus kita input ke Power BI. Nah, untuk saat ini kita juga masih seperti itu. Nah, tahap kedepannya mungkin nanti ketika ini benar-benar berjalan ya di perusahaannya teman-teman bekerja. Nah, alangkah baiknya langsung connect ke sistemnya SQL teman-teman, ke SQL-nya perusahaan. Jadi ketika data SQL-nya teman-teman itu update setiap hari, nah di Power BI juga menyediakan namanya schedule update ya, schedule refresh data. Jadi teman-teman nggak perlu buka sumber data, nggak perlu buka Power BI, tinggal nengok report aja. Nah, setiap harinya itu akan berubah sesuai dengan perubahan data di SQL-nya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada nanti teman-teman akan diberi sedikit petunjuk terkait Power BI Service. Saya nggak bisa kasih tunjuk karena saya belum punya akun organisasi ataupun akun perusahaan ya, teman-teman. Nah, ini contohnya tampilannya yang bakal nanti teman-teman jalanin ketika teman-teman sudah punya akun perusahaan ya, di perusahaannya teman-teman masing-masing. Ini contoh tampilannya, nanti tinggal kita lihat di bagian workspace biasanya. Kalau aku biasa simpan di bagian workspace dan aku tandain untuk nama dashboardnya dan sumber datanya dari mana. Biar nanti ketika kita mau share ke tempat lain, ke departemen lain, nah itu memudahkan kita teman-teman. Nah, ini juga bisa di get data dari Power BI Service ya, tapi aku jarang gunain.
Biasanya aku gunain dari yang desktop aja. Nah, ini juga bisa ngelink ke banyak aplikasi ya, apps-nya Microsoft ya. Di luar Microsoft juga ada nih kayaknya. Oke, ini untuk Power BI Service ya sedikit. Karena mungkin kita belum sampai ke tahap ini ya, karena aku belum punya akun Power BI individu, masih punya yang Microsoft individu, jadi belum bisa join ke Power BI Service. Tapi kalau di kantor kita udah punya yang service, nah jadi kita bisa login, bisa berbagi dashboard di situ teman-teman. Oke, ini mungkin informasi tambahan aja terkait Power BI Service. Nah, jadi mereka juga menyediakan schedule refresh namanya. Nah, jadi teman-teman bisa tentukan di setiap harinya mau refresh jam berapa datanya. Nah, biasanya jam 7 pagi. Nah, jadi jam 8 datanya yang semalam itu udah bisa digunakan. Jadi data untuk report hari ini jam 8 ataupun jam 10 ketika mau meeting, nah itu sudah real time, teman-teman. Nah, ini ya schedule refresh si Power BI tadi menyediakan ya kemudahan kita supaya kita nggak perlu lagi buka data, nge-refresh, buka data, nge-refresh gitu ya. Nah, mereka langsung otomatis nih scheduling. Oke, mungkin itu aja untuk Power BI Service. Oke, terakhir dari Power BI menampilkan rangkuman dari beberapa penjelasannya tadi ya. Nah, nggak jauh beda sama penjelasannya tadi. Dari alurnya kita di Power BI Desktop, kita create dashboard, create report, terus setelah fix kita masukin ke Power BI Service supaya apa? Supaya teman-teman dari departemen lain bisa lihat hasil analisa yang kita buat. Nah, lebih memudahkan lagi ketika jam terbang kita tinggi gitu ya, susah buka laptop atau di jalan. Nah, kita bisa masukin report-report kita ke mobile apps-nya Power BI. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman udah bisa langsung download aja untuk eh, desktopnya Power BI Desktop. Jadi nanti di part selanjutnya kita udah mulai masuk pengenalan Power BI Desktop ya, teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu. Sekian dan terima kasih.